Nomor 1, karakteristik strategi harga dan penetapan harga yang berubah dan bagaimana perusahaan menetapkan harga. Yang pertama itu penyesuaian harga berdasarkan permintaan. Perusahaan dapat menyesuaikan harga produk atau layanan mereka berdasarkan tingkat permintaan. Ini jika permintaan tingkat harga dapat dinaikkan untuk mencapai keuntungan maksimal. Sebaliknya juga, jika permintaan rendah, perusahaan dapat menurunkan harga untuk mendorong penjualan. Yang kedua, penyesuaian harga berdasarkan waktu. Strategi melibatkan penyesuaian harga berdasarkan waktu, seperti diskon, penjualan flash, atau penawaran khusus untuk acara tertentu. Penyesuaian harga berdasarkan waktu dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan dalam periode tertentu. Yang ketiga, penjualan harga berdasarkan segmen pasar. Perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda. Ini melibatkan memahami karakteristik dan referensi pelanggan dalam setiap segmen dan menyesuaikan harga pasar sesuai dengan nilai yang diinginkan oleh pelanggan dalam segmen tertentu. Aplikasi strategi harga dan penetapan harga yang berubah. Yang pertama, penetapan harga premium. Perusahaan menggunakan strategi ini untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing mereka. Yang kedua, penetapan harga diskon. Strategi ini melibatkan menawarkan produk atau layanan dengan harga diskon atau periode waktu tertentu. Yang ketiga, penetapan harga dinamis. Dalam strategi penetapan harga seperti permintaan, persediaan, atau waktu. Ini memungkinkan menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah ideal perusahaan dalam melakukan penerapan harga dan menetapkan harga dalam produk. Nah, yang pertama, menetapkan biaya harga plus. Penerapan ini adalah menentukan harga jual dengan berpedoman kepada hitungan keseluruhan biaya yang digunakan. Setelah dihitung, maka digabungkan dalam satuan jumlah tertentu untuk menutupi laba. Fungsi dari metode ini itu ialah supaya perusahaan bisa mendapatkan laba. Yang kedua, markup. Langkah ini mengacu pada cara menetapkan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga pokok awal pembelian. Jadi, markup ini menunjukkan harga jual perusahaan yang biasanya lebih daripada biaya produksi. Maka dari itu, semakin tinggi markup, semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Nah, yang ketiga, menetapkan BEP atau break even point. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima badan usaha secara keseluruhan. Yang keempat, analisis kompetitor langka. Dengan menggunakan langkah tersebut, perusahaan nantinya bisa menentukan harga yang sekiranya lebih berkenan bagi konsumen dan lebih menguntungkan untuk bisnis mereka. Dan yang terakhir, riset permintaan pasar. Tujuannya dilakukan metode ini yaitu untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan. Bagaimana perusahaan melalui dan merespon perubahan harga serta mencermati harga kompetision. Perusahaan seringkali harus menurunkan dan menaikkan harga. Melalui penurunan harga, ada beberapa keadaan yang menyebabkan penurunan harga, yaitu kapasitas pabrik berlebih, perusahaan tidak membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat menghasilkannya melalui peningkatan usaha penjualan, perbaikan produk, atau usaha lainnya. Mendominasi pasar melalui biaya yang lebih murah, perusahaan dapat memulai dengan menurunkan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Melalui kenaikan harga, jika harga sebuah barang meningkat maka akan menghasilkan laba karena keadaan utama yang mendorong kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas membuat margin laba menurun, membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler
Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah permintaan. Karena perusahaan tidak dapat memasok semua pelanggannya, perusahaan dapat menaikkan harga, mengurangi pasokan ke pelanggan atau keduanya. Respon perubahan harga pesaing. Perusahaan yang menghadapi perubahan harga yang dilakukan pesaing harus berusaha memahami tujuan pesaing dan kemungkinan lamanya perubahan tersebut. Semua organisasi laba dan menetapkan harga produk atau benchmark. Umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Mencermati harga kompetisi. Perusahaan harus memiliki informasi tentang harga pesaing karena mungkin tidak hanya sebatas membuat daftar harga, tetapi juga terkait dengan produk itu sendiri, baik dari tas atau maupun. Jadi maksudnya perusahaan menentukan harga di mana mendapatkan keuntungan terbaik berdasarkan atau layanan relatif terhadap persaingan. Yang keempat, strategi penetapan harga pada produk UMKM. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Strategi penetapan harga yang didasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendaki. Yang kedua, penetapan harga yang berdasarkan harga pesaing. Strategi penetapan harga yang didasarkan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Penetapan harga jual berdasarkan persepsi konsumen terhadap nilai yang diterima. Yang ketiga, selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan biaya, menentukan harga yang sebanding dengan kuantitas produk, dan mengetahui harga yang ditetapkan oleh pesaing. Dalam penentuan strategi penentuan harga, UMKM perlu mempertimbangkan kondisi pasar, karakteristik produk, dan target pasar yang dituju. Yang kelima, buatlah sebuah usaha yang menurut Anda kompetitif di Sumba dan bagaimana Anda menerapkan strategi penetapan harga produk yang Anda kembangkan. Usaha kerajinan tenun ikat. Untuk strategi penetapan harga, kita dapat mempertimbangkan beberapa jenis strategi penetapan harga yang telah diterapkan oleh pelaku usaha lainnya, seperti harga premium, skimming, penetrasi, dan berbasis persaingan. Kita juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan harga flash, yaitu dengan menentukan harga jual berdasarkan perhitungan jumlah biaya yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui harga pasar dan permintaan konsumen terhadap produk kerajinan tenun ikat di Sumba. Dengan demikian, kita dapat menentukan harga yang sesuai dengan kualitas produk dan terjangkau. Dalam menjalankan usaha kerajinan tenun ikat di Sumba, kita juga dapat mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lainnya, seperti komunitas kain tenun daerah dalam upaya mengembangkan tenun ikat Sumba.